Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Suara cempreng bel pintu membangunkan Retno dari tidur siangnya. Ia berjalan malas ke arah pintu, membuka, dan mendapati suaminya, Bayu, berdiri dengan wajah penuh semangat. "Retno, kamu gak akan percaya. Ayahku meninggal, dan aku dapat warisan." Retno terkejut, bukan karena berita kematian ayah mertuanya mereka memang tidak akrab, tapi karena kata warisan. Matanya langsung berbinar. Bayu mengangkat secarik surat dari pengacara. Tertulis bahwa ia menerima rumah, tanah, dan uang tunai ratusan juta. Sejak hari itu, rumah mereka tak lagi sama. Bayu yang dulunya sederhana, mulai sibuk menghitung-hitung nilai aset. Ia jarang berbicara dengan Retno, lebih sering mengurung diri di kamar, menatap layar ponselnya sambil tertawa sendiri. Retno pun mulai berubah. Ia yang biasanya hemat, kini kerap memesan barang-barang mewah dari online shop. Ia mendorong Bayu untuk menjual rumah warisan dan pindah ke tempat yang lebih alit, anak mereka. Arga, yang masih berusia 10 tahun, hanya bisa diam melihat perubahan itu. Pertengkaran mulai muncul. Bayu ingin menyewa konsultan investasi, sementara Retno ingin membuka butik. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu nggak tahu apa-apa soal bisnis," bentak Bayu suatu malam. Retno membalas, "Uang itu juga hakku sebagai istrimu, jangan egois." Ketegangan memuncak ketika adik Bayu, Dinda, datang menuntut bagian warisan. "Ayah itu juga ayahku," katanya marah. Bayu menolak, mengaku bahwa surat wasiat hanya menyebut namanya. Dinda menangis, membawa masalah ini ke pengadilan. Retno semakin stres. Ia mulai mencurigai Bayu selingkuh karena sering keluar malam tanpa kabar. Di sisi lain, Bayu merasa Retno hanya mencintainya karena uang. Cinta yang dulu kuat kini hancur oleh tumpukan angka dan tanda tangan legal. Arga semakin jarang melihat kedua orang tuanya duduk bersama. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, menggambar keluarganya dalam bentuk senyum palsu. Di sekolah, ia mulai menyendiri dan nilainya merosot. Persidangan berjalan berbulan-bulan. Biaya hukum membengkak. Rumah mereka mulai dijual satu persatu untuk menutupi biaya pengacara. Retno bahkan harus menjual perhiasan yang belum sempat dipakai. Suatu malam, Retno menemukan Bayu menangis sendirian di ruang tamu, memegang foto keluarga mereka. "Apa semua ini sepadan, Retno?" tanyanya lirih. "Kita dapat uang, tapi kehilangan semuanya." Retno tak bisa menjawab. Ia duduk di samping Bayu, menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mereka saling menatap tanpa kemarahan, hanya ada kesedihan dan penyesalan. Keesokan harinya, mereka memutuskan menarik gugatan dan membagi sebagian aset dengan Dinda secara adil. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, hanya kerusakan yang sudah terlalu dalam untuk diperbaiki sepenuhnya. Mereka pindah ke rumah yang lebih kecil dan mulai dari awal. Retno membuka warung kecil di depan rumah. Bayu bekerja di bengkel milik temannya. Hidup mereka sederhana, tapi lebih tenang. Arga perlahan pulih. Ia mulai kembali ceria, bermain dengan teman-teman, dan menggambar keluarganya kali ini dengan senyum yang lebih jujur. Ia tidak peduli tentang warisan. Ia hanya ingin ayah dan ibunya tidak bertengkar lagi. Dan di suatu sore yang hangat, sambil duduk di beranda rumah kecil mereka, Bayu menatap langit dan berkata pelan, "Andai aku tahu sejak awal, uang bisa bikin orang gila." Retno mengangguk, "Tapi cinta bisa menyembuhkan, kalau kita tidak terlambat."